nama saya Ilona Marceliani Ika Putri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas 11 Maret. Saya akan melakukan uji kinerja di sekolah saya mengajar, yaitu SMK Islam Al-Hikmah 2 Welahan pada tanggal 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ya alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, silakan Mas Jafar bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Doa selesai. Nah, oke, terima kasih untuk Mas Jafar karena sudah memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu Ilona akan mengabsen kalian semua ya. Tolong nanti kalian bisa bilang hadir ya ketika Bu Ilona absen, ya. Ahmad Subakti. Oke. Andika Alvin. Oke. Arina Muna. Eli Yulia. Erlinda. Febriana. Vina. Oke, semua berarti sudah hadir ya. Alhamdulillah. Nah, oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan kalian cek terlebih dahulu ya di kanan kiri tempat meja kalian apakah ada sampah di situ ya. Sama dicek juga untuk perapian pakaian kalian ya. Yang perempuan ada hadis mengatakan bahwa apa? An-nadhafatu minal iman adalah pembersihan sebagian daripada iman. Oke, betul sekali. Kita mengatakan bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Di mana artinya adalah Allah itu menyukai yang namanya keindahan. Dan keindahan itu ya artinya sangat disukai oleh Allah. Makanya di sini saya ingin kalian semua itu mulai dari diri kalian semua bisa menjaga yang namanya keindahan kalian. Dalam hal ini pakaian kalian ya, sepatu kalian harus rapi, bersih. Bahkan ketika kita ibaratnya mau beribadah ya, kita juga harus menggunakan pakaian yang bersih. Bersih, indah itu bukan sesuatu yang melanggar syariat, tetapi sesuatu yang menurut syariat. Jadi silakan ya, ini bisa kita jadikan motivasi untuk kita semua. Kira-kira di sini ada yang masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Ya, Nurul. Kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu yang berada di India. Oke, kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Nah, kira-kira Bu Ilona minggu lalu sudah menjelaskan ke kalian semua tentang materi kita hari ini apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Islamisasi, baik sekali ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Bu Ilona mau jalan-jalan terlebih dahulu. Selamat pagi. Pagi. Sejarah luar biasa. Semangat ya? Semangat? Semangat, alhamdulillah. Nah, sekarang bisa kita lihat ya. Di sini adakah di antara kalian semua yang mengetahui apa dari gambar yang Bu Ilona tampilkan di depan? Angkat tangan. Oke, Mbak Rahma, betul? Ada gimana? Oke, ada yang istilah bahwasanya memang perang obor ini merupakan tradisi masyarakat Jepara ya untuk memperingati bulan di mana bulan Dzulhijjah ya, atau misalkan di Islam itu bertepatan dengan Idul Adha ya, atau ibadah
ibadah haji. Di mana perang obor ini tujuannya untuk menghilangkan apa ya namanya kayak semacam roh-roh di kejahatan-kejahatan di tubuh kita ya, menghilangkan penyakit ya, keselamatan dan sebagainya. Itu kepercayaan di Jepara. Selanjutnya coba. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Yuk, ada yang tahu itu gambar tradisi atau gambar siapa itu cantik sekali? Ya, oh, Mbak Wayuni, Mbak Vina, sorry, Mbak Vina, gimana Mbak Vina? Ratu Kalinyamat. Ada yang tahu itu kira-kira perayaan apa? Biasanya buat beratan. Baratan di desa kalian ya? Ada nggak di sini semua di desanya kalau misalkan ada acara beratan? Ada? Ada. Baratan itu merupakan dari bahasa Arab baraan ya, yang mana ada unsur dari Arab, di mana memang ini ada keterkaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Oke, sebelum Bu Ilona lanjut, Bu Ilona mau memperlihatkan ke kalian semua. Kira-kira ada yang tahu nggak ini apa namanya? Wayang. Wayang ini digunakan untuk apa? Untuk apa Mas Anam? Untuk dakwah ya. Kira-kira mengapa sih dakwah ini digunakan atau mengapa wayang ini ada keterkaitannya dengan materi kita Islam? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Gimana Mbak? Gak apa, jawab aja. Digunakan sebagai saluran penyebaran Islam. Salah satunya digunakan oleh, ada yang tahu? Sunan Kalijogo atau Wali Songo. Yuk kita semua berdiri semuanya yuk. Kita berdiri, kita menyanyikan lagu Nilai bersama-sama, oke? Judulnya apa? Letilir. Kira-kira syair itu digunakan oleh siapa dalam menyebarkan Islam? Sunan Kalijaga, betul sekali Mas Andika. Jadi pada waktu itu ya banyak sekali syair-syair yang dinyanyikan oleh sunan-sunan atau oleh para wali songo untuk menyebarkan Islam ya, supaya Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang notabene kala itu masyarakat Indonesia menganut Hindu sama Buddha. Oke, di sini Bu Ilona akan melanjutkan ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, kalian semua nanti diharapkan dapat menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia, ya. Terus selain itu kalian juga nantinya diharapkan mampu menjelaskan saluran-saluran penyebaran Islam yang ada di Indonesia itu apa aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian nantinya diharapkan dapat menyajikan hasil dari teori maupun saluran ya dalam bentuk poster. Jadi nanti pembelajaran kita merupakan pembelajaran project ya. Kalian tentunya sudah terbiasa ya? Ya Pak Kak? Iya ya. Terus di sini bisa kalian lihat ya. Untuk materinya ya, kita akan materinya tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Di situ sudah ada KD-nya, bahkan di sini yang lebih utama untuk teknik penilaian ya, Bu Ilona akan menggunakan 3 teknik ya, sama seperti penilaian sebelumnya. Pertama adalah penilaian sikap kalian ketika pembelajaran Bu Ilona, berdoa, berdiskusi ya, bahkan ketika presentasi nanti itu akan Bu Ilona nilai. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti keterampilan ketika kalian membuat proyeknya, desain kalian seperti apa, keterampilan kalian mempresentasikan, bicara
yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir Bu Ilona akan memberikan penilaian ke kalian semua berupa kuisis di akhir. Jadi nanti silakan kalian benar-benar harus semangat, harus senang dalam pembelajaran ini, karena nanti di akhir Bu Ilona akan memberikan reward untuk kalian bagi yang kalian presentasinya bagus maupun yang kalian mendapat nilai tertinggi. Tepuk tangan. Oke. Nah, model pembelajaran kita hari ini adalah project ya. Silakan bisa kalian lihat di situ bahwasanya projectnya nanti kita akan membuat poster ya. Tentu kalian sudah minggu lalu Bu Ilona ingatkan ya bahwasanya silakan kalian buat kelompok dan kalian lakukan atau buat project berupa poster. Minggu lalu Bu Ilona juga bilang ke kalian semua untuk project posternya ini boleh manual maupun menggunakan aplikasi. Yang manual itu kemarin Bu Ilona sudah bawa itu ya, kertas asturo ya, dan juga alat bahannya sudah dibawa. Ya, oke. Yang menggunakan aplikasi silakan nanti bisa kita eksekusi bersama, kita diskusi. Oke. Selanjutnya di sini, nah pembagian kelompok. Silakan kalian sekarang juga gabung bersama kelompok kalian sekarang. Ayo, yuk gabung kelompoknya. Video tadi itu bercerita tentang apa ya? Kira-kira ada yang bisa? Mas Anam, masuknya Islam ke Nusantara. Oke, selain itu mungkin? Selain itu ada apa? Mas Anam tadi mungkin? Mbak, ya gimana Mbak? Ada teori-teori Islam, apa aja teorinya tadi? Mujadat, Persia, sama Mekah. Oke ya. Kalian sudah menonton video dan sekarang silahkan kalian buka LKPD yang sudah Bu Ilona berikan ke kalian. Kalian bisa baca petunjuk pengisian LKPD-nya. Di situ sudah jelas ya. Untuk penyusunan proyek ini nanti silahkan kalian tulis meliputi alatnya apa, bahannya apa. Kalau yang pakai manual tulis bahannya apa aja, peralatannya apa aja, ya. Kalau yang pakai aplikasi tulis aplikasinya apa di situ. Terus
Berarti silakan sekarang juga kalian Bu Ilona kasih waktu ya 30 menit. Silakan kalian diskusikan kalian membuat posternya bagaimana ya. Sekarang juga sambil Bu Ilona nanti akan ngecek keliling kalian satu per satu ya. Yuk. Bu Ilona juga sudah bagi itu ya bahan ajar di WA group, bisa kalian cek bahan ajarnya maupun video pembelajaran yang sudah Bu Ilona share. Sekarang HP-nya dibuka semuanya. Oke. Yuk silakan didiskusikan peralatan bahannya dibuka semuanya ya yang dikeluarkan. Bu Ilona akan tanya satu persatu. Materinya apa Mbak? Instan. Oke, ini nanti pakai manual apa aplikasi? Aplikasinya apa? Pakai Canvas juga. Sudah pernah pakai sebelumnya? Udah apa sudah? Sudah. Oke, sudah berarti di HP sudah ada ya? Atau download barusan? Oh sudah ada. Oke, sukses ya, semangat. Oke, ini ke Ternate ya. Ini Mbak Mia. Apa materinya Mbak? Jadi proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke, proses masuknya Islam ke Indonesia. Oh, jadi ya Mbak Mia ya? Udah barusan. Wow, cepat sekali. Berarti ini sudah dibawa minggu lalu ya Mbak? Tinggal menempel-nempel gitu. Oke, mudah. Ada kesulitan enggak dalam pembuatan proyek ini nanti tadi? Kesulitannya apa? Enggak ada, aman ya. Pembagian tugasnya biasanya saya lihat dari tadi ya, kalian itu kompak sekali ya, pembagian tugasnya jelas, luar biasa. Oke Mas, nanti tinggal siap untuk galeri ya pembelajarannya. Oke. Mas, enggak ada? Sudah selesai belum? Sudah. Belum cek terlebih dahulu ya. Oke. Wow, udah dibuat ya. Ini gambarnya berarti sudah menyiapkan kemarin ya. Oke, nanti tinggal dipersiapkan ya yang presentasi untuk jadi tour guide-nya siapa ya, yang lainnya nanti bisa jadi traveler expert ya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya ya untuk peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Oke, sudah ini. Oke, nanti silakan kalian persiapkan satu orang yang akan menjadi tour guide. Sukses. Oke, semuanya sudah Bu Ilona cek ya, dan ternyata sudah selesai semuanya. Perhatikan, kita masuk ke tahap berikutnya ya, yaitu tahap terkait dengan galeri walk atau pameran berjalan ya. Silakan kalian cari spot-spot yang terbaik menurut kalian yang nantinya akan kalian gunakan untuk pameran posternya. Paham? Silakan kalian pilih satu siswa yang nanti akan
juga spot yang terbaik ya, yang bagus. Oke, silahkan untuk yang tidak menjadi tour guide kalian semua bisa keluar sana juga ya. Kalian bisa baris berjajar keluar. Yuk. Selamat datang di pameran kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan saluran penyebaran Islam di Indonesia. Meliputi salur perdagangan, pernikahan, dakwah, pendidikan, politik, seni budaya, dan ta'aruf. Soal pembahasannya bisa dibaca sendiri. Datang di pameran kelompok saya akan menjelaskan maksudnya Islam di Indonesia. Pertama, aturan agama. Mereka Muslim itu ada yang menetap di Indonesia dan menikah dengan jenis setempat. Dan kedua, perdagangan. Orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab, Arab dan Persia. Selamat datang di pameran kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori, diantaranya adalah teori Bujaret. Teori Bujaret dijelaskan oleh Profesor Dr. Snodgrass. Teori ini dibawa masuk pada abad ke-13. Teori ini berasal dari India. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan batu nisan milik Maulana Malik Ibrahim dengan batu nisan yang ada di India. Kedua, ada teori Persia. Teori Persia dijelaskan oleh Profesor Dr. Hussein Jajanina. Teori ini berasal dari orang Muslim Persia. Tiga, ada teori Mekah. Teori ini dibawa oleh pedagang Islam dari Arab. Teori ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Andrea. Selanjutnya ada teori Cina. Teori Cina dibawa oleh pedagang Muslim dari Tiongkok. Teori ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Slamet Nurjaman. Bukti dari teori ini adalah Sultan Demak Raden Patah merupakan keturunan Tionghoa. Selanjutnya yang lain adalah Masjid Tua Bertakstor Tionghoa yang didirikan oleh komunitas Tionghoa. Sekian dari saya. Jika ada hal yang kurang lengkap silahkan bertanya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, oke. Terima kasih telah mengunjungi pameran kami. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh kalian. Terima kasih. Selanjutnya bisa menuju ke sini ya. Masyarakat Indonesia. Bidang antara lain sebagai bidang agama, bidang politik, bidang sosial. Bidang agama, bidang politik. Kemudian pusat masyarakat Indonesia agama Islam. Bidang politik maksudnya seapa dari Islam yang lanjut. Pada tahun 1627 sampai 1636. Di samping sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan sebagai benteng pertahanan seperti yang dilakukan Sultan Alauddin Mahmud Shah. Yang kedua ada Masjid Baitul Anjom. Masjid ini dibangun Abu Bakar bin Muslim Baiwati yang datang dari Baghdad, Yaman. Masjid ini dirancang sendiri oleh Tengku Anjom sehingga bangunan masjid memiliki ciri khas gaya Timur Tengah. Yang ketiga ada Masjid Indrapuri, Masjid besar,
dan itu berarti. Terima kasih sudah datang ke pameran. Ya, oke, yuk. Berarti Selamat datang dan terima kasih karena kalian sudah datang di pameran kelompok kami. Di sini kelompok kami membahas tentang saluran besar. Kita jelaskan perdagangan sebagai barang utama karena proses penyebaran Islam di Nusantara pertama kali melalui jalur perdagangan. Karena Nusantara sendiri adalah pulau maritim berbanyak seperti yang kalian tahu. Yang terakhir adalah pesannya. Seperti yang kalian lihat di sini adalah terdapat wayang kulit merupakan salah satu jenis kesenian dari Wali Songo. Apakah ada yang bertanya? Contoh dari pendidikan. Ini bisa kalian lihat sendiri. Wayang kulit, salah satu peninggalan dari Sunan Kalijaga. Wayang kulit sendiri adalah salah satu bentuk kesenian yang merupakan saluran penyebaran Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Apakah tidak ada yang bertanya lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya. Tidak silinder. Di pameran ini saya akan menjelaskan jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia. Contohnya ada pernikahan, perdagangan, dakwah, pendidikan, seni budaya, politik, tasawuf, dan selengkapnya bisa dibaca sendiri. kalian semua tadi sudah bagus, luar biasa sekali. Bu Ilona pantau untuk kegiatan pamerannya sudah berjalan, masing-masing juga tadi sudah mencari tahu informasi, ya? Iya, tadi ada yang dapat apa aja kira-kira? Saluran, oke. Selain itu apa lagi? Ketika kunjungan tadi, teori masuknya Islam. Selain itu, pengaruh. Oke. Nah, sudah ditulis dalam LKPD? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan kalian duduk seperti semula lagi karena habis ini Bu Ilona akan ngasih kuisis ke kalian semua sebagai evaluasi akhir, ya. Sebagai evaluasi di mana kalian itu sudah paham belum dengan materi yang tadi di awal Bu Ilona jelaskan ketika kalian kunjungan pameran tadi, ya. Ingat, nanti siapapun itu yang akan dapat
juga. Oke, sebelum Bu Ilona akhiri ya, kira-kira ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Selamat pagi. Pagi. Sejarah luar biasa. SMK Islam 52 istimewa. Tepuk tangan. Nah, kira-kira ada yang mau melakukan simpulan dari pembelajaran kita hari ini? Sebelum simpulan, Mbak Mia ya. Sebelum simpulan, kira-kira untuk refleksi pembelajaran hari ini kita gimana? Sudah menyenangkan nggak? Menyenangkan. Tadi kita ngapain lagi? Ayo, tadi ngapain lagi? Memaparkan materi, mempelajari, terus ngapain lagi? Ya, mengetahui jalur, nonton video ya kan? Oke, Mbak Mia silakan bisa membuat kesimpulan. Yes. Gimana kira-kira? Proses masuknya Islam ke Indonesia secara damai dan tanpa ada paksaan. Adapun jalur melalui perdagangan, pernikahan, dakwah, tasawuf, politik, pendidikan, dan juga seni budaya. Adapun beberapa teori antara lainnya adalah teori Gujarat, Mekah, Persia, Cina, dan juga maritim. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan. Untuk bagian kesimpulannya betul sekali ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini ya, bahwasanya memang Islam masuk ke Indonesia itu memang disebarluaskan secara damai ya, tanpa sebuah paksaan. Karena apa? Karena memang pada zaman dahulu ya, para wali songo ya, tokoh-tokoh Islam ya, mereka itu menyebarkannya dengan membuat kayak semacam akulturasi ya, dengan memadukan kebudayaan sebelumnya dengan kebudayaan yang baru, yang artinya memang tidak membuat paksaan. Nah, dalam hal ini juga membuat masyarakat Indonesia itu lebih mudah untuk belajar Islam. Juga syarat masuk Islam sangat mudah ya, cukup dengan membaca kalimat syahadat. Oke, Bu Ilona akan ngasih reward ke kalian untuk yang tadi sudah berhasil ya. Untuk Mas Latiful Anam akan Bu Ilona kasih hadiah ya. Untuk juara pertama jangan dinilai hadiahnya ya, ketulusannya. Untuk kedua Mbak Siti Nurul, yang ketiga adalah Mbak Mia. Silakan untuk Mbak Mia. Dan tadi yang terakhir ini adalah untuk yang presentasi pamerannya berjalan dengan baik, lancar dan sebagainya ya, yang sudah sesuai dengan kriteria penilaian Bu Ilona. Nilainya tertinggi adalah kelompoknya. Ayo siapa itu kan? Mbak, kelompoknya Mbak Lin. Kira-kira Mbak Erlinda menang nggak hari ini? Nah, oke. Pokoknya adalah yang mendapat skor tertinggi kelompok maju terbaik adalah Mbak Mia ya. Silakan tepuk tangan untuk Mbak Mia. Oke, yang lain jangan berkecil hati ya. Sekali lagi ya, Bu Ilona pernah mengatakan ke kalian semua ya, jangan jadikan sebuah kegagalan itu sebagai kalian untuk hal yang putus asa. Jadikan kegagalan supaya kalian itu lebih semangat lagi ke depannya ya. Tidak ada kata kegagalan kalau misalkan kalian itu tidak berusaha untuk yang terbaik ya. Ibaratnya usaha yang terbaik pasti nanti akan membawa hasil yang baik. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sebelum kita akhiri, silakan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Bisa kalian kumpulkan dulu untuk LKPD-nya per kelompok ke depan ya. Oke, Bu Ilona ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Terima kasih. Yes. Terima kasih sudah menyaksikan video uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 saya.